Setelah dalam beberapa episode terakhir Gede membagikan desain rumah 1 lantai, hari ini Gede membagikan desain rumah yang 2 lantai nih. Selain itu, area rumah ini walaupun arahannya terbatas, bisa punya parkiran yang luas di bagian depan, dan juga banyak area tamannya, sehingga membuat rumah ini terasa asri. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Ini adalah desain rumah idaman di atas lahan sejuta umat 6x10 meter, yang punya 2 area balkon dan 2 taman di bagian dalamnya. Nah, kalau ini adalah bagian tapak depan rumah 6x10 meternya. Secara keseluruhan, rumah ini punya luas bangunan 70 meter persegi dengan budget di kisaran 310 jutaan ya. Kemudian dalam membentuk bagian tampak depan rumahnya, pada video kali ini seperti agan dan kita lihat, Gede banyak menggunakan elemen-elemen berwarna kayu nih. Supaya lebih jelasnya, kita lihat lebih dekat bagian tampak rumah ini ya. Di bagian atas di lantai 2, di bagian depan kiri rumah, akan ada area balkon yang pertama yang bisa diakses oleh seluruh penghuni rumah ini. Berlanjut kemudian di bagian sampingnya, di bagian tengah rumah, akan ada bukaan jendela yang berpadu dengan pasangan panel-panel konwood, yang mana ini adalah bukaan jendela dari kamar tidur utamanya. Tepat di bagian sampingnya, di sisi kanan rumah, akan ada area balkon yang kedua yang hanya bisa diakses dari area kamar tidurnya. Kemudian kalau kita berpindah ke bagian lantai satunya, Agan dan Sista masih bisa lihat penggunaan panel konwood yang di sini Gede kombinasikan dengan cat outdoor berwarna abu-abu tua. Kode catnya sudah Gede sertakan juga ya. Berlanjut kemudian di bagian depan rumahnya, sesuai permintaan, Gede sudah buatkan satu buah area halaman yang luas yang memiliki ukuran 6 meter dikali 4,5 meter, yang mana area halaman ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu area carport di sisi kanan dan juga area taman yang pertama di bagian sisi depan kiri rumahnya. Kemudian untuk akses masuk ke bagian dalam rumah juga sudah Gede buatkan sesuai permintaan, ada 2 buah akses untuk menuju ke dalam rumah ini. Satu akses berada di bagian belakang carport, yaitu sebuah bukaan pintu kaca yang mengarah langsung ke ruangan servisnya. Sementara satu lagi di bagian belakang dari taman akan ada akses pintu masuk utama yang langsung menuju ke area ruangan keluarga di rumah kali ini Kak. Untuk area carport dan taman sendiri, di sini Gede bagi sebagian besar Gede gunakan untuk area carportnya. Carport ini bisa untuk menampung 2 mobil atau 1 mobil dan 2 motor ya. Sementara untuk area taman yang di bagian depan, ini Gede buat memanjang dengan total ukuran 1 meter dikali 4,5 meter. Nah, setelah Gede jelaskan area tamannya, berarti sekarang saatnya Gede ajak kalian masuk ke dalam untuk lihat bagian interiornya nih Kak. Sesaat kita masuk ke bagian dalam rumah, kita akan diterima di satu buah area ruangan keluarga yang cantik ini nih Kak. Nah, ini adalah area ruangan keluarga di desain rumah 6x10 kali ini ya. Area ruangan keluarganya Gede desain dengan ukuran 3x3 meter dan sudah Gede lengkapi juga dengan banyak bukaan jendela di sekelilingnya. Bukaan jendela yang pertama seperti Agan dan Sista bisa lihat di bagian belakang meja TV yang mengarah ke bagian taman dan area carport di depan. Sementara itu, tepat di bagian sisi samping kanan akan ada bukaan pintu kaca besar yang nantinya akan membawa Agan dan Sista ke bagian ruangan servis dan juga area taman yang kedua, yaitu taman sampingnya. Tapi sebelum kita melihat ke arah sisi kanan rumah, Gede mau kasih lihat dulu nih, di bagian sisi samping kiri dari area ruangan keluarga akan ada area tangga berukuran 1 dikali 4 meter. Kemudian di bagian bawah tangga ada satu ruangan yang terbentuk, dan pada video kali ini area di bawah tangganya Gede manfaatkan untuk area membaca anak-anak Agan dan Sista. Area membaca ini Gede buat dengan ukuran 1 dikali 2,25 meter ya Kak. Berlanjut kemudian, tepat di bagian belakang dari ruangan keluarga akan ada 2 pintu, di mana pintu pertama menuju ke area kamar mandi, sementara satu buah pintu lagi akan membawa Agan dan Sista menuju ke area kamar tidur yang pertama di bagian lantai dasar rumahnya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih area kamar mandinya ya Kak. Untuk area kamar mandi desain rumah kali ini, Gede buat dengan ukuran 2 kali 1,5 meter, yang Gede lengkapi dengan kloset duduk dan juga bak mandi. Kalau Agan dan Sista mau ganti dengan shower, itu tentu boleh-boleh saja ya. Berlanjut kemudian, tepat di bagian depan dari area kamar mandi akan ada area kamar tidur yang pertama, yang pada video kali ini Gede buat dengan total ukuran 2,75 meter dikali 2,5 meter, yang mana area kamar tidur yang pertama ini sudah Gede lengkapi dengan bukaan jendela besar mengarah ke bagian taman samping di sebelahnya.
Karena kamar tidurnya cukup besar, area kamar tidur pertama yang ada di bagian lantai dasar ini bisa Agnesita gunakan untuk kamar tidur orang tua maupun kamar tidur tamu yang menginap di rumah kalian. Atau malah jangan-jangan kalian lebih suka kalau area kamar tidur utamanya berada di lantai dasar ya? Coba komen di bawah ya biar Gede tahu untuk desain ke depannya. Nah sekarang kita kembali dulu yuk ke area ruangan keluarga karena Gede mau ajak Agnesita untuk lihat area taman sampingnya. Kak Gede, aku maunya rumahnya punya 2 taman tapi jangan terlalu besar-besar ya. Nah itu bunyi permintaan Sobat Gudang Desain di kolom komentar ya. Oleh karena itu, dari arah ruangan keluarga yang berada di bagian tengah rumah, kita akan pindah ke bagian sisi kanan untuk melihat area ruangan servis dan juga area taman sampingnya. Bagian pertama di bagian sisi kanan rumah yang akan Agnesita temui adalah area dapurnya ini. Untuk area dapurnya di sini Gede buat dengan ukuran 2 meter dikali 3 meter, yang mana area dapur ini sekaligus menjadi akses tembusan dari pintu samping yang berada di bagian belakang dari area carportnya tadi. Berlanjut kemudian, setelah kita melihat area dapur masih di bagian sisi kanan rumah, tepatnya di bagian belakang kanan, ini dia nih area taman yang walaupun tidak terlalu besar ukurannya, namun cukup untuk membuat area dapur ini terasa lebih asri. Nah nggak usah pakai lama-lama lagi, kita langsung lihat yuk area taman yang berada di bagian belakang kanan rumahnya ini. Untuk area taman sampingnya, di video kali ini Gede buat dengan total ukuran 1,25 meter dikali 2,5 meter ya kak. Jadi taman sampingnya ini memanjang. Kemudian area taman yang berada di bagian samping kanan rumah ini juga menjadi arah bukaan udara dan cahaya dari area kamar tidur yang baru saja kita lihat tadi. Nah, setelah kita melihat area dapur dan taman sampingnya, berarti ruangan-ruangan di bagian lantai dasarnya sudah Gede jelaskan. Gede masih punya 2 buah kamar tidur lagi dan juga 2 buah area balkon yang cantik dan nyaman di bagian lantai 2-nya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita siap-siap menuju ke bagian lantai 2 rumah kali ini, Kak. Oh iya, Gede hampir lupa. Seluruh lantai di desain rumah kali ini, Gede menggunakan pasangan lantai vinil ataupun yang bisa Agnesita ganti dengan lantai parket ya. Begitu pula kalau Agnesita lihat di bagian tangganya, Gede juga memakai pasangan lantai bermotif kayu. Kalau kamu mau lihat penjelasannya lebih lengkap, klik aja link yang ada di deskripsi video kali ini ya. Nah sekarang langsung aja ya, Gede mau jelaskan ruangan-ruangan yang ada di bagian lantai 2 rumahnya. Sesaat Agnesita naik ke lantai 2, akan ada koridor di mana tepat di bagian ujungnya ada pintu kaca yang membawa Agnesita ke bagian ruangan balkonnya. Sementara itu, di bagian sisi kanan rumah di lantai 2 ini akan ada tambahan lagi 2 buah area kamar tidur di bagian lantai 2 rumahnya. Kalau kamera Gede putar, tepat di bagian belakang dari pintu ke kamar tidur kedua, akan ada akses pintu menuju ke area kamar mandi untuk menghuni di lantai 2 rumah kali ini. Nah, setelah Gede jelaskan posisi ruangan yang ada di bagian lantai 2 rumahnya, sekarang kita ada satu-satu, kita mulai dari area kamar mandinya. Area kamar mandi yang kedua ini memiliki ukuran yang sama dengan yang di bawah, yaitu 2 kali 1,5 meter, dan begitu pula posisinya berada tepat di bagian atas dari kamar mandi yang di bawah tadi. Kemudian, tepat di bagian depannya, kita akan melihat area kamar tidur yang kedua nih. Nah, ini adalah area kamar tidur kedua yang Gede buat dengan ukuran 2,75 meter dikali 2,5 meter. Area kamar tidur yang kedua ini memiliki ukuran yang sama dengan kamar yang ada di bagian bawah rumahnya tadi ya. Begitu pula dengan bukaan cahayanya, Gede sudah berikan 1 buah bukaan jendela besar di bagian samping ranjang yang mengarah ke bagian sisi kanan, tepatnya ke bagian atas dari taman yang ada di bagian belakang dari dapurnya tadi. Dan area kamar tidur yang kedua ini sangat cocok untuk Agnesita gunakan sebagai kamar tidur anak kalian ya. Nah, berlanjut kemudian setelah Gede menjelaskan 2 buah area kamar tidur yang pertama, masih ada 1 buah area kamar tidur yang mana ini ukurannya yang paling besar nih kak. Area kamar tidur yang ketiga ini yang sudah Gede desain dari awal untuk menjadi area kamar tidur utamanya nih kak. Nah, ini adalah area kamar tidur yang ketiga yang memiliki ukuran paling besar, yaitu 2,75 dikali 3,5 meter. Kamar tidur yang ketiga inilah yang pada desain rumah 6 kali 10 kali ini Gede jadikan sebagai area kamar tidur utamanya.
Kemudian kalau Aganesta perhatikan, di area kamar tidur utama ini sesuai permintaan juga tidak ada area kamar mandinya sendiri ya. Namun ada kompensasi yang cukup oke, yang mana dari arah kamar tidur utama ini akan ada akses khusus untuk menuju ke area balkonnya nih Kak. Nah ini adalah area balkon yang pertama dari total 2 balkon di rumah kali ini ya. Area balkon ini dibuat dengan ukuran 1,25 dikali 3,5 meter, di mana di bagian dalamnya ada 2 buah kursi tanpa senderan, sebuah coffee table, dan dilengkapi sebuah taman di bagian belakang dari balkonnya. Area balkon ini bisa Aganesta gunakan untuk duduk-duduk di pagi hari sesaat Aganesta bangun untuk menikmati secangkir teh di bagian samping dari kamar tidur kalian. Bagaimana, keren gak ide balkon di bagian samping kamar tidurnya? Coba komen di bawah ya. Dan sementara itu, untuk anggota keluarga yang lain di rumah 6x10 ini gak perlu khawatir ya. Karena GD sudah siapkan 2 buah area balkon nih. Satu area balkon khusus dari kamar tidur utama, dan satu lagi area balkon berada tepat di ujung dari koridor lantai 2-nya ini. Nah, ini adalah area balkon yang kedua, yang GD buat dengan ukuran 2 meter dikali 1,5 meter, yang mana untuk area balkon yang kedua ini bisa diakses oleh seluruh penghuni rumah tanpa harus melalui area kamar tidur utamanya. Nah setelah kita melihat area balkon yang kedua ini, berarti keseluruhan ruangan di desain rumah 6x10-nya sudah GD jelaskan. Namun sebelum GD akhiri videonya, GD mau kasih lihat alternatif warna bagian tampak depannya nih. Kalau Aganesta lihat di alternatif pertama, topi yang di tampak depan rumahnya GD menggunakan warna putih. Namun Aganesta juga punya pilihan untuk menggunakan warna-warna gelap seperti ini ya. Kalau GD sih sekali-sekali mau deh topian rumahnya didesain dengan warna gelap seperti ini. Karena kalau GD lihat menyatu banget tuh dengan motif kayu yang ada di bagian tampak depannya. Kalau menurut kalian bagaimana? Coba komen di bawah. Dan untuk Aganesta yang membutuhkan dana rumah 6x10-nya, ini videonya silahkan di pause lalu di screenshot aja denanya ya. Kemudian mungkin untuk Aganesta yang lebih suka desain rumah 6x10-nya bisa tumbuh dari 1 lantai dulu menjadi 2 lantai kemudian, ini GD berikan link ke video desain rumah yang pembangunannya terbagi menjadi 2 tahap. Pertama didesain dengan 1 lantai dulu, lalu kemudian begitu ada dana lebihnya lagi, kalian bisa upgrade menjadi 2 lantai seperti ini. Desain rumah 6x10-nya juga keren banget, termasuk di bagian dalamnya ada area dapur yang cantik berdampingan dengan area taman indoornya. Nanti tinggal diklik aja gambarnya ya Kak. Akhir kata, mohon maaf pasti GD ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya ya. Bye!